Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Bola Adalah Teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa, di sini kita akan ngebahas Premier League ya. Pertandingan minggu kemarin, ada review-review pertandingannya dan juga mempreview pertandingan Premier League untuk weekend ini. Dan kebetulan memang sekarang udah masuk bulan Desember, 3 hari sekali ada pertandingannya. Jadi nanti kita akan mempreview juga pertandingan yang nanti malam. Kalau yang tadi malam sih udah kelewatan ya, Leicester menang 3-1 lawan West Ham. Walaupun pertandingan pertama Ruth ini dia menang 3-1, tapi sebenarnya West Ham ini yang lebih banyak berpeluang sih. Mereka melepaskan 31 tendangan ke gawang Leicester, penguasaan bola di 60%, tapi ya, memang kalau new manager bounce itu tuh rada sulit dikalahkan ya. So, Ruud van Nistelrooy masih belum terkalahkan, rekornya di Inggris ya, 4 kali sama Man United menang 3 seri 1, dan sama Leicester ini main 1 menang 1. Gila, Ruud van Nistelrooy, manajer terbaik sepanjang masa. Ada apa lagi ya? Weekend kemarin sih highlightnya gue bilang ada di Enzo Fernandez, kemudian ada di Newcastle yang tiba-tiba gak bisa ngegolin, dan juga Brighton yang menyia-nyiakan peluang emas yang harusnya tuh bisa buat mereka ada di posisi 2 Premier League, man. So kita akan bahas itu semua, but tentu aja kita intro dulu. Nah, yang pertama tentu aja kita akan ngebahas tentang Liverpool 2-0 lawan Manchester City. Dan ini sebenarnya rada deja vu kayak musim 19-20 atau 5 tahun yang lalu ya. Waktu itu di akhir 2019 Liverpool mengalahkan City 3-1, menjadikan Liverpool unggul 8 poin dari peringkat kedua dan unggul 9 poin dari City. 5 tahun kemudian mereka mengalahkan City 2-0, jadi unggul 9 poin dari peringkat kedua dan unggul 11 poin dari Man City. Nah, bedanya kali ini semoga nggak ada pandemi ya yang membuat musim berhenti di tengah-tengah. Nah, Slot sendiri masih rendah hati ya. Dia bilang bahwa ini tuh berkat tim peninggalan Klopp itu yang memang bagus. Padahal kalau dilihat pertandingannya emang ini Liverpool gila banget, main bener-bener City ini kayak di osak-asik gitu. Kayak 10 menit pertama aja harusnya kalau udah 3-0 tuh gue nggak kaget. Segitu parahnya si City ini. Pep sendiri juga kayaknya pertama kali ya sepanjang karir dia nyanyikan lagu You Are Getting Sick in the Morning. Terus dia merespon dengan gini, naikin angka 6 gini ke fansnya Liverpool, yang menurut gue itu menunjukkan kalau dia udah mulai terguncang itu jiwanya ya. Maksudnya Pep ini tuh 6 kali juara EPL. Walaupun sebenarnya ini juga artinya bisa aja kalah 6 kan dari 7 pertandingan terakhir. Tapi mungkin Pep perlu bangga karena akhirnya dia menyamai prestasinya Ferguson yang belum dia samai ya. Jadi Ferguson itu di Oktober 2005 pernah dinyanyikan lagu ini, Getting Sick in the Morning, sama fans Middlesbrough karena MU kalah 4-1. Dan akhirnya pun ya Ferguson masih ada 8 tahun lagi memenangkan gelar kan sebelum akhirnya pensiun dari 2005. Jadi ya Pep masih berharap bisa menyamai Ferguson nih abis dinyanyiin itu ya. Kemudian next ada Chelsea melawan Aston Villa 3-0, yang akhirnya setelah join Chelsea di Januari 2023, si Enzo ini menunjukkan kalau dia itu bagus. Sesuai dengan harga 100 juta pound sterlingnya. Dia mencetak 2 gol berturut-turut di 2 pertandingan. Dia juga mulai memberi assist, membuat Chelsea menang juga meyakinkan ya dari Aston Villa yang orang banyak gak tahu, banyak yang gak ngeh karena teralihkan oleh Man City, teralihkan oleh pelatih baru MU juga. Tapi Aston Villa sendiri sebenarnya formnya lagi buruk, men. Mereka ini 8 pertandingan beruntun gak pernah menang, 3 kali seri, dan 5 kali kalah. Jadi kayaknya prediksi gue di awal musim sempat gue ragukan, tapi bisa benar ya Aston Villa ini bakal kerepotan menangani rotasi squad ya, main di beberapa kompetisi sekaligus. Mereka main di Liga Champions, main di ini. Ya walaupun dari 8 pertandingan beruntun gak pernah menang ini tuh bukan berarti 8-8-nya jelek. Kayak mereka sama Juventus bisa seri kan, walaupun harusnya bisa menang ya kalau nggak dianulir. But Villa kalau nggak hati-hati bisa makin merosot ini. Karena persaingan Liga Inggris musim ini gue bilang selain di peringkat 1-nya ya, tapi dari peringkat kedua sampai ke peringkat 8, 9-nya itu tuh kayak mepet-mepet semua itu poinnya. So Villa mesti hati-hati. Kayaknya udah mulai perlu memprioritaskan nggak sih, mulai pilih-pilih prioritas kalau udah masuk Desember gini. Kemudian next ada Man United lawan Everton, debut home Premier League Ruben Amorim, dan
bagus gue bilang mainnya ya, walaupun sebenarnya sebelum mencetak gol yang pertama itu Everton mainnya bagus, disiplin ya, seperti timnya Sean Dyche, menandingi Man United juga, bikin berbahaya, tapi setelah kebobol tim Evertonnya ini tuh jadi ceroboh gitu. Dan gue kaget banget sama Amad Diallo ya, Amad Diallo ini bagus banget pressingnya kemarin, kayak dia tuh kayak punya time skip, bisa teleport gitu loh, kayaknya masih jauh kan, terus tiba-tiba udah deket aja gitu, bikin si Tarkowski kaget kan, beberapa kali dia nyolong bola kayak gitu kemudian langsung jadi gol. Dan sesuai omongan Amorim, memang MU ini mulai kelihatan idenya ya, mulai kelihatan visinya mau mainnya tuh kayak apa, gaya mainnya jelas. Babak kedua menguasai bola, dan si Everton ini kayak bisa dihitung jari gitu mereka menguasai bola berapa lama di babak kedua. Kayaknya main setengah lapangan deh si MU ini, bukan setengah lapangan sih, mereka juga sering oper-oper di belakang, tapi possessionnya itu kayaknya di MU terus tuh di babak kedua ya. Kemudian review terakhir hari ini ada Brighton lawan Southampton 1-1. Brighton yang sebelum tanding itu sebenarnya ada di posisi kedua, sebenarnya bisa tetap di posisi kedua kalau menang sama Southampton peringkat bawah sendiri, yang minimal poin sama lah walaupun selisih gol kalah ya sama Arsenal dan Chelsea. Nah, tapi secara mengejutkan ditahan imbang 1-1. Dan penyakit Brighton musim ini tuh memang mirip dengan tim-tim kuda hitam pada umumnya, atau Tottenham juga, di mana mereka tuh kesulitan untuk membunuh tim papan bawah. Nah, 2 pertandingan sebelum ini lawan tim papan bawah juga, itu lawan Ipswich dan Wolves. Ini juga Brighton tuh dari unggul terus jadi seri. Nah, kalau mereka menang di 3 pertandingan ini, kan sebenarnya mereka tuh ada di posisi kedua dan cuman beda 5 poin sama Liverpool. Jadi Brighton penyakitnya saat ini itu sih, belum bisa kill the game, belum bisa menyelesaikan game lah, pokoknya dituntaskan aja biar nggak kena comeback segala macam. So gitu aja reviewnya, karena lumayan panjangnya previewnya, ada 2 game week sekaligus. Nanti malam lu bisa lihat ini partai pilihan Popo, jelas Arsenal lawan Man United, prediksinya bisa lu lihat di situ. Prediksi gue 1-1. Sebenarnya sih prediksi gue aslinya tuh menang Arsenal 2-1 ya, tapi 1-1 ini gue kayak lebih ke ya pengharapan fans Man United gitu. And then ada yaitu yang hari Jumat, yang hari Sabtu, hari Minggu lengkap juga. Nah, partai pilihan Popo selanjutnya di hari Minggu adalah Ipswich lawan Bournemouth dan juga Tottenham lawan Chelsea. Nah, prediksinya lo bisa lihat semua di situ. Dan jangan lupa klik like, subscribe, follow juga Bola Adalah Teman biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya, dan share juga ke teman kamu yang menganggap Bola Adalah Teman. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.